Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 510D. Di sini kita akan menjelaskan dan mempresentasikan materi, di mana materi ini adalah meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Di mana nih kita ada anggotanya. Pertama saya Demi Piana dari absen 16. Saya Zara Fadila dari absen 7. Saya Cerena Arsari absen 12. Saya Muhammad Ilham dari absen 25. Oke, di sini saya sebenarnya ada Brian, cuma Brian hari ini nggak masuk. Di sini kita di materi bab 5 itu ada 4 materi. Pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dan keempat, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam. Oke, yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Di mana di masuknya agama Islam di Indonesia ini ada beberapa banyak teori, di mana ada 5 teori. Di antaranya itu ada teori Gujarat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Snellford Draje, dan teori kedua teori Makkah, di mana ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Oke, untuk yang teori pertama itu Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, di mana ini adalah negara bagian dari India, karena menurut teori ini tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang ada di Gujarat India. Lalu untuk poin yang kedua, wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Tetapi di teori ini tidak menjelaskan secara rinci tentang masuknya dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Lalu teori yang kedua, teori Makkah yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka, di mana teori ini itu menggunakan berita dari berita Cina Dinasti sebagai acuan teori. Lalu poin yang kedua, menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Ini didasarkan dari berita di Cina Dinasti Tang yang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah Pantai Barat Sumatera. Lalu untuk poin yang keempat, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Lalu untuk teori yang ketiga, ini adalah teori Persia, di mana teori ini tuh dikemukakan oleh Profesor Dr. Hussein Jadidingrat, di mana di poin pertama ini Islam masuk dari Persia dan bermazhab di Syiah. Dan pendapat ini tuh didasarkan pada sistem mengkaji bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat, di mana di Jawa Barat itu banyak yang menggunakan ejaan Persia. Lalu untuk poin yang ketiga, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Persia, di mana mungkin sekarang lebih dikenal dengan Iran. Lalu untuk seri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin keempat yaitu teori Cina oleh Profesor Dr. Selamat Nurjana. Nah, poin pertama yaitu Islam masuk ke Cina pada abad ke-7 Masehi, kemudian dibawa oleh para pedagang Cina ke Indonesia. Poin kedua yaitu masjid-masjid tua yang dinilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama yang di Pulau Jawa. Poin ketiga yaitu Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Dan poin terakhir yaitu Wali Songo merupakan keturunan Konik Lendeng Sampokong. Dan selanjutnya yang poin teori ke-5 yaitu teori maritim oleh R.A. Balon. Poin pertama yaitu jalur perdagangan antara Timur Tengah, India, dan Cina masa Khulafaur Rasyidin. Dan poin kedua yang terakhir, umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Nah, yang kedua itu ada perkembangan kesultanan di Indonesia. Nah, yang satu itu ada raja-raja Hindu memeluk Islam. Dua, alasan karena raja memeluk agama Islam untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang ketiga ada istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja menjadi sultan. Dan yang keempat itu ada sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Yang kelima itu ada perkembangan mazhab Syafi'i. Yang keenam ada Buya Hamka menolak teori Gujarat. Yang ketiga adalah tokoh penyebaran ajaran Islam.
Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh dari 1267 sampai 1297 Masehi. Poin pertamanya adalah Merah Silo merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Poin keduanya adalah pertemuan Merah Silo dengan Syekh Ismail. Poin ketiganya adalah Merah Silo bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Poin keempatnya adalah Sultan Malik Al-Saleh menyebarkan agama Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Yang kedua adalah Sultan Ahmad dari 1326 sampai 1348 Masehi. Yang poin pertamanya adalah bergelar Sultan Malik Al-Khair II. Poin keduanya adalah Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Yang ketiga adalah Sultan Nihayat Shah dari 1538 sampai 1571 Masehi. Yang poin pertamanya adalah Sultan Aceh ketiga penyebarannya di Aceh. Yang keempat adalah Wali Songo dari 1404 sampai 1546 Masehi. Poin pertamanya adalah merupakan pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dan keduanya adalah saluran dakwahnya. Yang kelima adalah Sultan Alauddin. Poin pertamanya adalah mengarangi Daeng Manlabia. Poin keduanya adalah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Yang keenam adalah Datuk Tunggang Parangan. Poin pertamanya adalah seorang ulama Minangkabau. Yang ketujuh adalah Sultan Zainal Abidin. Yang pertama adalah Kesultanan Ternate, dan poin keduanya adalah peran terpenting Sultan Zainal Abidin. Keteladanan para ulama penyebar ajaran agama Islam. Yang pertama itu hidup sederhana. Para ulama hidup secara sederhana. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua itu gigih dalam berjuang. Ulama penyebar agama Islam sangat gigih dalam berjuang menyebarkan agama Islam. Quran surat Al-A'raf ayat 11. Yang ketiga itu menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal. Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat itu produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya. Karya ulama sebagai wujud kepedulian. Yang kelima itu sabar. Hikmah sabar. Quran surat Al-Zumar ayat 10. Yang keenam itu menghargai perbedaan. Islam menghargai perbedaan. Para ulama toleran terhadap budaya lokal. Yang kedelapan itu berdakwah secara damai. Islam menghargai perbedaan.